Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic. Kali ini saya akan menengok buraya-buraya cupang dan mencoba memberi makan ya, makanan awal. Mari kita lihat dulu. Nah, disinilah buraya-buraya cupangnya berada. Nah, kelihatan nggak? Dalam kolam ukuran 1x3. Ini selama seminggu di kolam ini ya, habis penebaran sebenarnya kami nggak pernah memberi makan. Nah, kok bisa? Nah, di sini ada rahasia tersendiri. Jadi ketika induk cupang ini sudah mulai bertelur, yang kami lakukan adalah menyiapkan air ini. Air ini tidak sepenuhnya air dari sumur, hanya 50% air dari sumur, sisanya diambil dari kolam cupang yang lain. Nah, karena air yang berasal dari kolam cupang itu mengandung, ya saya nggak tahu makhluk-makhluk hidupnya apa ya, makhluk hidupnya jenis apa, karena sangat banyak ya spesies kecil yang saya sendiri tidak tahu namanya. Nah, setelah itu kita kasih yang namanya kelaras. Kelaras ini adalah daun pisang yang sudah kering. Nah, selama seminggu ya buraya cupang di sini tidak pernah kita kasih makan, mereka dapat makanan sendiri. Nah, mungkin persatuan ya, persenyawan antara kelaras ini dengan air, bukan persenyawan ya, bukan reaksi kimia ya, pokoknya reaksi biologis lah, nanti akan menimbulkan adanya makhluk-makhluk hidup yang bisa dimakan. Saya nggak tahu hidup atau mati, yang jelas dimakan oleh buraya cupang. Mungkin buraya cupang ini masih belum terlalu kelihatan ya, tetap walaupun seminggu. Kalau saya lihat manual sih kelihatan. Cuman ketika saya lihat pakai kamera nggak tahu, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah ini. Nah sekarang rencana buraya cupang ini akan dikasih makanan yang cukup istimewa. Kelihatan di mana? Ya tadi sebenarnya sih kelihatan sih 1-2 ya. Insya Allah penonton bisa menontonnya juga. Ya mudah-mudahan kelihatan. Yang jelas di sini ada buraya cupangnya lah. Nah sekarang rencana mau dikasih makanan istimewa. Nah apa makanan itu? Nah ini kuning telur. Nah tapi cara ngasih kuning telurnya ini cuman kecil nih, kuning telur saya masukkan di dalam gelas ini. Jangan dimasukkan langsung ke dalam kolam ya gitu. Ini kuning telurnya kuning telur puyuh, ini pun nggak penuh. Waktu itu hanya dapat dari kenduri saja. Terus saya makan telur puyuhnya, kemudian putihnya saya makan, kuningnya juga saya suka memakannya. Nah ini mungkin sudah nggak ada setengahnya ini. Nah kuning telur ini selanjutnya kita masukkan ke sini nih. Kita masukkan ke dalam botol yang ada airnya. Terus kita kocok-kocok. Hancur nggak? Ini harus hancur ya. Ini soalnya sebelumnya sudah di kulkas, jadi hancurnya lama ya. Kita hancurin dulu lah. Ini video saya pause dulu. Nah ini sudah cukup putih ya, jadi bisa kita kasihkan sebenarnya. Sebenarnya tadi mestinya nggak harus sebanyak ini telurnya, karena ini sekalian saya buat telurnya itu untuk ikan koki juga. Jadi buraya koki dikasih ini juga cocok ya gitu. Jadi kalau dikasih telur dikasih dalam bentuk seperti ini sudah cocok untuk jadi makanan. Karena kalau misalkan telurnya masih menggumpal kita kasihkan, kemungkinan yang termakan akan sedikit. Dan itu menyebabkan airnya berbau dan tidak baik buat kesehatan buraya ikan. Nah sekarang mari kita kasihkan. Nah itu bisa kita kasihkan sedikit-sedikit. Yang penting bisa menyebar. Akan sangat bagus kalau misalkan pakai semprotan juga nggak apa-apa ya. Mereka akan bisa mencium baunya karena memang kuning telur ini cenderung amis. Jadi sebenarnya kebutuhannya kuning telur ini sangat sedikit. Sangat hemat juga. Karena itu sebagian telurnya saya makan, itu pun telur puyuh juga. Nah, seperti itu. Itu sudah lebih dari cukup.
Sisanya nanti kita kasihkan ke ikan koki, ke burayak koki. Itu mungkin akan ditambah air dan nanti dikocok-kocok lagi, dikasihkan ke ikan koki. Karena memang di sini banyak melakukan breeding terhadap ikan-ikan. Selain cupang, ada koki, ada gapi, ada koi, ada swordtail kohaku, swordtail sanke, dan sebagainya. Oke ya, sekarang langsung menuju ke burayak koki. Sini burayak koki mulai lahir, mulai menetas hari ini. Biasanya menetasnya memang 72 jam setelah beres proses perteluran. Setelah induk-induk bertelur dan induk-induk itu diangkat ya. Sebenarnya anak-anaknya itu mungkin masih menggendong telur juga, tapi nggak apa-apa dikasih ini. Di sini ada burayak koki. Nah, kalau kita lihat burayak-burayaknya panjang-panjang. Meskipun nanti kedepannya akan jadi pendek-pendek, membulat. Sekarang ketika lahir masih panjang. Nah, ini dikasihkan juga kuning telurnya. Yang penting disebarkan. Sampai airnya habis tapi telurnya masih ada ya. Nah, itu tinggal dikocok lagi. Oke ya, demikian tadi pemberian pakan kepada burayak-burayak yang masih sangat kecil. Jadi sebenarnya ini hanya mengajarkan saja dimanapun Anda berada, kalau misalkan tidak ada bahan-bahan makanan yang cocok untuk burayak-burayak ikan Anda, terutama burayak cupang ya, karena ukurannya kecil, maka kuning telur itu merupakan salah satu alternatif terbaik. Jadi pasca burayak cupang menetas, itu setelah mereka bisa nyebar, itu bisa dikasih makan kuning telur. Jadi hasil kocokan tadi ambil aja, teteskan di ember tempat cupang menetas. 1 tetes saja udah cukup. Setiap hari 1 tetes itu udah cukup kalau berada di dalam ember ya, ember yang 5 kilo itu. Oke ya, semua ilmu tetap menjadi milik saya kecuali Anda mempraktekannya. Kalau Anda mempraktekkan maka Anda akan memilikinya. Tapi kalau hanya nonton, ilmu tetap jadi milik saya. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.